Bacos Crew proudly present Pandora Podcast. Hai guys, balik lagi di Pandora edisi ketiga. Yeay, Di edisi yang ketiga ini kamu ditemenin sama Clara dan Sherin tentunya. kali ini kita bakalan ngobrolin tentang same routine with different vibes during pandemic, Artinya alias rutinitas-rutinitas yang sama yang biasanya kita lakuin tapi terasa berbeda karena pandemi COVID-19. ya benar-benar. Jadi di rutinitas kemarin tuh, di pandemi kemarin lo ngapain aja, Clara? Gue sih lebih banyak tidur ya, apalagi di awal-awal pandemi kemarin yang benar-benar di rumah aja. Ya apalagi yang bisa dilakuin di rumah sih, Iya sih, tidur, bener. makan, nonton drama Korea, nonton film. Bener banget. Itu aja sih kalau gue. Kalau lu gimana? Kurang lebih sama sih ya. Ya, Gue juga makan, tidur. Akhirnya berkembang lah saya seperti sekarang ini. Udah, biasalah. aduh, naik berapa kilo, ya ampun, gara-gara pandemi. Emang banyak banget sih orang yang berat badannya naik Iya bener, karena pandemi sejak kan pandemi. cuma makan tidur di rumah doang. Sama gue juga paling TikTokan ya. Ya, Jadi anak TikTok anak nih TikTok gue. banget. Lumayan kan dapat olahraga lah gitu. Dan Kerjanya. segitu ya. Iya. Asik banget sih. Terus di selama pandemi kemarin ada nggak hal-hal yang berubah di rutinitas lo? Di rutinitas ya, paling sih kuliah ya. Tadinya kan kalau kuliah tuh mesti datang ke kampus, Iya. bawa tas, bawa buku, dan bener yang cantik, yang banget. rapi. Wow. Tapi sekarang kuliahnya online via virtual gitu. Cukup bangun tidur pakai baju kemeja, nggak usah. Nggak boleh gitu dong, harus tetap niat, tetap harus niat. mandi dulu. Oh, kirain bangun tidur langsung ganti Nggak boleh gitu kemeja. dong, astagfirullah. Kamu Atau tuh berdosa banget. matiin Kamera. Tapi emang biasa gitu sih. Kalau lu Biasa. sendiri gimana? Rutinitas apa nih yang berubah? Kurang lebih sama lah pastinya. Kita semua pasti merasain hal yang sama. Cuman kalau aku juga sih, sisi yang berbedanya tuh dari gereja sih. Gue kan gereja dulu tuh gereja offline gitu. Dan sekarang kita jadi beribadah di rumah. Vibes-nya beda lah pasti di rumah dengan langsung di tempat ibadahnya langsung gitu. Cuman ya kita harus tetap melaksanakan ibadah ya, walaupun masih di rumah. Tapi ya Walaupun gitu deh. online. Walaupun online. Lo ingat gak sih di awal-awal pandemi kemarin sempat viral tuh bikin kopi dalgona. Iya. Lo bikin gak sih? Gue sih bikin ya. Kalau lo? Enggak. Gua Enggak. males sih. Kalau gue ngocoknya itu loh. iya bener, capek banget gue ngocok sampai berapa jam tuh nggak jadi sih sebenarnya. Sebenarnya fail sih yang gue bikin dalgona gagal. kemarin. Gak jadi. Nggak jadi. Cuman ya tetap dilakuin aja karena viral gitu kan. Biar dicoba aja sih. Dicoba aja. Gak bikin apa-apa juga kan di rumah. Emang sih, jadi gabut kan. Jadi Iya, benar. semuanya aja dilakuin. Heeh. Terus lu setelah pandemi ada gak sih hal-hal baru yang jadi kebiasaan lo? Hal baru. Oh, kalau gue sih lebih ke positif ya. Untungnya gue untungnya gue jadi lebih sering bersih-bersih rumah. Asik. Karena kan dulu waktu sebelum pandemi tuh sibuk dari Sibuk pagi. apa sok sibuk? Dua-duanya. Jadi kan Biasalah. iya, dari pagi kan kuliah, terus sore nongki dong pasti. Sampai malam capek tidur, jadi nggak sempat bersih-bersih. Tapi sekarang setelah pandemi karena nggak ngapa-ngapain di rumah, jadi harus cari kesibukan dengan Akhirnya cara bersih-bersih rumah atau hal-hal yang kayak gitulah. Lumayan positif banget sih. Nah, kalau lo sendiri gimana? Gua sih jadi lebih niat buat olahraga ya. Yang biasanya sama sih karena dengan alasan gak ada waktu. Sebenarnya ada sih tapi emang dibuat-buat aja alasannya. Sekarang jadi karena waktunya jadi semakin banyak, akhirnya bisa olahraga. Yeay. Wow, harus tepuk tangan, harus Harus sih. diapresiasi hal yang Harus sih. positif dari pandemi. Positif banget sih olahraga itu. Untungnya di pandemi gini gak cuma hal buruk yang terjadi gitu ya. Maksudnya gak semua dari pandemi itu negatif. Ada juga kok hal-hal yang membuat kita jadi lebih positif, lebih produktif malah. Karena kita punya banyak waktu kosong di rumah. Jadi hal-hal produktif kita bisa lakuin gitu. Ya contohnya olahraga dan bersih-bersih rumah. Kamu juga pasti pernah merasakan hal yang sama dong dengan kayak kita. Terus juga ya, selain aktivitas
yang berubah nih di diri lo. Ada nggak sih hal lain yang berubah selain aktivitas aja nih? Entah itu mungkin kesehatan mental atau ada apalah gitu yang berubah. Kalau soal mental sih, gue jadi lebih cepat emosi sih. Dikit-dikit kesel, dikit-dikit bad mood. Itu sih yang paling kerasa banget. Walaupun dulu juga sebelum pandemi sih emang gitu anaknya, tapi lebih sering aja. Kalau lu sendiri gimana? Kalau gue sendiri kan anaknya introvert nih sebenarnya. Terus ketemu pandemi yang apa-apa semua di rumah. Jadi introvertnya pangkat 2. Makin menjadi-jadi ya, Kak. Jadi karena kan selama di rumah kita jadi nyaman, nyaman sendiri gitu loh. Sudah terlalu lama sendiri. Aduh, asik. Sudah terlalu cukup. Next langsung. Jadi tadi jadi gue jadi apa ya, terkesan takut sebenarnya sih, lebih ketakut untuk ketemu sama orang karena ya itu tadi gue udah nyaman dengan diri gue sendiri, nyaman dengan zona nyaman gue di rumah, main HP dengan dunia gue sendiri. Tiba-tiba setelah pandemi ini agak longgar-longgar, kita bisa keluar rumah, tapi itu bukan hal yang menyenangkan, agak kurang menyenangkan sebenarnya karena awalnya ya. Awalnya walaupun kita happy dong setelah sekian lama nih kita nggak ketemu orang, tiba-tiba kita dikasih boleh keluar asal kita tetap menerapkan 3M. Nah dari situ gue sebenarnya takut banget ketemu orang karena untuk memulai conversation baru dengan orang itu susah banget loh. Yap. Apalagi jadi kaku gitu gak sih? Iya benar banget. Gue jadi kaku banget di rumah ketemu orang. Nggak tahu mau ngomong apa, harus basa-basi gimana. Udah dilupa kan, udah kayak setahun gitu jarang ketemu orang, tiba-tiba kita disuruh dekat lagi sama orang itu agak susah sih ya kalau menurut aku. Iya sih, rasa sih. Terus kalau lo kan tadi masalah mentalnya jadi suka cepet marah gitu ya. Kalau gue rasa sih itu karena kita kan jadi jarang bersosialisasi, jadi hal untuk mengontrol itu semua jadi susah gitu. Karena gue juga lihat nih, kan gue sering main TikTok nih, terus gue scroll biasa gue lihat komentarnya banyak. Orang-orang jadi gampang banget untuk komentar jahat gak sih akhir-akhir ini. Karena mungkin karena udah jarang ketemu orang, jadi udah jarang memahami sifat orang lain. Jadi kadang kita lupa untuk memahami sifat orang lain. Gak semua hal yang kita keluarkan bisa diterima sama orang. Karena tadi kita udah jarang bersosialisasi lagi. Makanya muncul hal-hal seperti itu. Kalau lo sendiri ada gak pengalaman teman lo mungkin atau gimana? Untuk yang buat komentar-komentar gitu enggak sih. Untungnya teman-teman gue, syukurnya baik-baik semua mulutnya, tutur katanya. Tapi ada teman gue, dia tuh ekstrovert banget anaknya. Dia paling nggak bisa kalau nggak kumpul rame-rame sama orang. Iya benar, ada orang kayak gitu. Terus selama pandemi ini kan otomatis nggak bisa dong kumpul-kumpul rame-rame. Pandemi virus dong, nggak bisa dong, nggak boleh. Akhirnya terus doi juga tuh pulang kampung kan. Akhirnya di sana dia sendirian, cuman sama keluarganya doang, orang-orang rumah. Akhirnya gue sering lihat dia ngeluh, bilang aduh gue pusing nih, atau aduh gue nggak bisa nih kayak gini terus. Akhirnya karena dia merasa kesepian, akhirnya kita menginisiasi sebuah pernongkian, sebuah tongkrongan. Nongki kalau pandemi gitu? Nongkinya online dong, via virtual meeting, ala kuliah. Kayak kelas gitu ya? Ala kuliah gitu, tapi hahaha doang, ngebacot doang. Tapi seru sih. Emang dari pandemi ini tuh segala kreativitas orang tuh keluar. Iya benar sih, benar. Orang jadi harus berpikir hal yang harus dia lakukan itu harus apa nih supaya menyenangkan, supaya pasti nggak pernah kan lo mikir ngadain nongki virtual sebelum pandemi. Iya sih benar banget, sebelum pandemi pasti yang kita pikirin nongki ketemu pastinya di kafe, di mall atau
jalan-jalan kah kemana gitu. Mm-mm. Sekarang siapa sih yang bisa membayangkan kemarin-kemarin untuk Yap. kita bisa ada di posisi sekarang ini Mm-mm. yang nongki virtual itu jadi hal yang biasa, Yap. jadi hal yang Mm-mm. Yang kita rindukan, malah kita sehari-hari seneng. banget sih. Sehari-hari banget. Terus juga selama pandemi kemarin yang bikin gimana ya, bikin pandemi itu berkesan karena pasti di pandemi kemarin itu kita semua pasti merasakan rindu gitu gak sih, kayak anjay. Rindu Rindu. ketemu teman-teman, rindu rame-rame lagi kumpul-kumpul. Tapi untungnya sekarang udah lumayan terobati sih ya, Iya, gara-gara jadi udah bisa keluar-keluar kan. walaupun kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang baik dan benar gitu. Nggak boleh sembarangan keluar. Kalau kamu sendiri udah divaksin belum? Belum sih, Belum ya? belum kebagian. Kalau lu? Kalau gue sih udah sih ya, dari gereja ada yang untungnya ada yang menyediakan gitu. Tapi gue baru vaksin pertama sih. Oh, yang kedua belum? Belum. Oke. Soalnya itu kan prosesnya masih panjang karena banyak juga orang yang harus divaksin, jadi harus Iya, banyak antri. sih, banyak banget. Jelas. Jadi apa nih yang jadi kesan lo selama pandemi kemarin? Kesan gue sih ya itu udah gue sebutin tadi sih, pandemi itu membawa kreativitas orang-orang jadi lebih liar lagi. Yang apa ya, orang-orang tuh jadi mikir gitu loh, kalau nggak bisa lakuin dengan cara A, akhirnya ketemu cara B, C, D dan seterusnya. Jadi lebih banyak peluang sih. Dan ya tapi gara-gara kemarin sempat di rumah aja, gue sih jadi lebih mager ya buat keluar rumah. Bener lagi. banget, gue juga mager. Kalau bisa online, kenapa enggak? Iya bener. Dan gue malah berpikir ya, kan nanti kita bakalan kuliah offline lagi nih kan? Yap. Nah, gue sempat mikir, kira-kira boleh nggak ya kita kuliahnya tuh offline tapi ujiannya tuh online aja. Astagfirullah. Jadi kalau kuliah tuh offline tapi kalau ujiannya online. Jadi gimana tetap ya? Karena kan hidup sekarang kayak kita udah merasa hidup sekarang udah dipermudah gitu Online kan. banget. Online banget. Mudah banget. Tiba-tiba kita masukin lagi nih, kita disuruh offline lagi nih. Pasti ya kaget lagi dong dengan perubahan itu. Pasti kita bakalan harus menyesuaikan lagi. Karena mungkin memang karena dasarnya kita manusia memang harus menyesuaikan diri terus-menerus. Ya iya sih. Jadi kita nggak bisa terlepas dari itu, dari penyesuaian diri terhadap lingkungan yang ada. Anjay. Terus kalau untuk kedepannya nih, kira-kira apa sih yang lo harapin di masa pandemi ini? Karena ini kan masih semi pandemi. Masih pandemi dong. Masih pandemi tapi udah berkurang lah ya. Kira-kira apa sih yang lo harapin ke depannya gitu? Hal mungkin ke depan yang kita harus lakuin atau doanya deh buat pandemi atau gimana? Pasti juga semua orang menginginkan hal yang sama. Semua orang pasti menginginkan pandemi ini segera berakhir. Ya, capek nggak sih pakai masker? Pakai masker gila. Kita pakai masker seharian beraktivitas, ditutup tuh oksigennya. Capek banget sih. Pengap banget. Selain itu apa ya? Semoga orang-orang jadi bisa lebih respect satu sama lain sih, biar hal-hal yang kayak lu bilang tadi yang di TikTok itu nggak terus-terusan terjadi. Gimana ya? Berat sih, pandemi kan berat emang, tapi kita semua sama-sama pusing. Tapi jangan dong. Yang jahat-jahat gitu jangan. Semoga dari pandemi ini kita bisa ambil yang positif-positifnya aja, yang negatif-negatifnya dihilangin. Benar. Semoga apapun yang pengalaman baru yang kita dapat di pandemi ini, kita bisa jadiin pelajaran ke depannya bahwa di setiap hal-hal negatif pasti ada positifnya di situ. Pasti ada berkahnya. Jadi berkah. Kita nggak boleh menegatifkan sesuatu secara cepat. Menegatifkan apa itu? Kita nggak boleh ngejudge sesuatu dengan cepat. Kita harus mencari sisi positifnya karena itu pasti ada. Pasti. Gimana nih untuk kamu yang lagi dengerin podcast kita hari ini? Pasti ada juga cerita-cerita yang sama kan, yang kayak gue dan Sherin tadi obrolin. Betul banget. Dan semoga teman-teman yang dengerin
podcast ini, kamu yang dengar podcast ini terhibur dengan cerita-cerita kita pada hari ini tentunya. Yap, semoga ya. Dan sampai bertemu di episode selanjutnya di Pandora. Sampai ketemu. Bachelor Crew proudly present Pandora Podcast.